Eh, video ini nggak bisa tadi live live-nya. Oh iya, udah ya. Baik, bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman dan sahabat-sahabat pemilih literasi anak bangsa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya, kemudian juga dilancarkan puasanya untuk hari ini dan puasa sampai di hari terakhir bulan Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini, yaitu di sesi ini kita itu akan belajar bahasa Arab dengan tema fil fasli, yaitu di dalam kelas, yang mencakup tentang ungkapan-ungkapan dasar dalam kelas dan juga mufrad-mufradat di dalam kelas. Ini menyambung dari edisi minggu-minggu kemarin, yaitu tentang ta'aruf dan juga tentang al-usrah, keluarga, 2 minggu kemarin. Dan hari ini kita akan belajar tentang dengan tema fil fasli, yaitu apa yang ada, mufradat apa yang ada dalam kelas dan juga ungkapan-ungkapan dasar di dalam kelas. Baik, sebelum kita mulai materi, izinkan saya, nama saya Muhammad Arif, yang akan memandu jalannya acara webinar ini. Dan pada sesi kali ini, dalam webinar bahasa Arab kali ini, kita akan dibimbing dan dipandu oleh narasumber kita yang sangat kompeten dan sangat menguasai bahasa Arab, yaitu Ustadz Muhammad Alfianur Rahman, MPD. Beliau adalah Kabid Kaderisasi dan Keanggotaan di DPC Kota Malang. Beliau juga adalah dosen bahasa Arab UIN Malang, kemudian juga guru SMA di Malang, dan juga beliau juga seorang pendakwah. Baik, semoga melalui sesi ini kita bisa menambah wawasan tentang bahasa Arab dengan tema di kelas, baik mufradat ataupun ungkapan dasar dalam tema ini, dan membuat kita menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Arab. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat pemilih literasi semua, agar tidak berlama-lama, mari kita langsung dengarkan Ustadz Alfian untuk menyampaikan materi singkat tentang bahasa Arab. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi Ustadz Alfian. Baik, sebelumnya untuk pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar atau langsung DM kita melalui akun Bumi Literasi. Baik, langsung saja Ustadz Alfian, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilahkan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian dari Bumi Literasi, alhamdulillah kita melanjutkan chapter sebelumnya tentang mempelajari kosakata bahasa Arab. Untuk mukadimah, untuk permulaan yang baru bergabung dari teman-teman di TikTok, ya, bahwa sebagai mukadimah bahwasanya bahasa Arab di sini dia tidak memiliki tidak bisa dikatakan sulit, karena walaupun pada sejatinya kosakata bahasa Arab itu memiliki jumlah yang sangat banyak, akan tetapi kita katakan bahwa sejatinya ia akan menjadi mudah jika dia terkoridor atau terbatas dalam waktu tertentu atau tempat tertentu. Contohnya kemarin di sesi sebelumnya kita sudah mempelajari kosakata bahasa Arab, maka penggunaan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan tempat tersebut atau keadaan tersebut akan terbatas pada hanya itu saja, sehingga saya katakan bahwa bahasa Arab itu sangatlah mudah.
jikalau kita mengerti atau bisa menyesuaikan tempat-tempatnya seperti itu. Dan kesempatan kali ini menjadi sangat krusial karena penggunaan bahasa Arab di kelas itu eh, merupakan penggunaan kosakata yang sangat sering kali diucapkan, terutama tatkala kita sedang berinteraksi dengan ya natif yang menggunakan bahasa tersebut. Ya, kita juga sedikit disclaimer ini ya, disclaimer eh, bahwa sekarang di negara-negara Arab juga memiliki daya yang sangat kuat sekali untuk ya untuk mereka atau para pelajar yang ingin melanjutkan studi di sana dengan banyak beasiswa, sehingga nantinya ketika kita sampai ke sana kita membutuhkan kosakata di dalam kelas yang tentunya, sekali lagi saya ucapkan, yang tentunya kosakata tersebut ya hanya itu saja gitu ya, seperti yang sudah kita sematkan di judul pada tema hari ini adalah fil fasli. Ya, penggunaan kata fil fasli, fi artinya di dalam, fasl artinya kelas. Kata-kata fil fasl ini akan terus berulang ketika kita berada di dalam situasi tersebut. Ya, jadi mari kita mulai ya pembahasan kali ini. Ya, kita bagi dulu pertama percakapan antara guru dengan siswanya ya, antara guru dengan siswa. Guru bahasa Arabnya kita katakan seperti yang mudah saja. Guru bahasa Arabnya adalah al-ustad. Ya, kemudian murid bahasa Arabnya adalah at-talib. Ya, jadi kita mendapatkan 3 kosakata baru. Yang pertama yaitu al-faslu, kelas, kemudian al-ustad yang sering kita dengar di bahasa Indonesia itu artinya guru. Kemudian at-talib itu artinya bisa siswa, mau itu SMP, SMA ataupun mahasiswa. Itu adalah kosakata yang sangat dasar sekali di dalam ruang kelas. Ya, kemudian beberapa kosakata awal untuk yang diungkapkan antara guru dengan muridnya. Ya, interaksi antara seorang siswa dengan muridnya. Ya, sebentar saya balik dulu. Kita mulai kosakata atau percakapan. Kita langsung belajar percakapan karena kalau belajar kosakata kemudian tidak mengetahui cara menyusunnya, itu juga agak sedikit repot, sehingga kita langsung ke penggunaan kalimat. Ustaz Arif, ini bagaimana cara membalikkan kamera ini? Diklik aja langsung di video antum, diklik langsung dibalik aja bisa. Ini sudah kebalik ya? Ya tapi pertengahan. Oh ya udah kebalik. Baik, ini ya percakapan pertama antara interaksi siswa dengan gurunya. Ya. Kita sedang memposisikan diri kita sebagai siswa ya yang akan berinteraksi dengan guru. Karena kita semua adalah siswa ya, sebagaimana yang dikatakan oleh guru-guru kita ya, maziltu thaliban, sehebat apapun kita tetap adalah seorang murid gitu ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai murid yang akan berinteraksi kepada gurunya. Contoh kalimat yang sering diulang-ulang ketika berada dalam kelas yang diungkapkan oleh siswa kepada gurunya. Misalkan ingin bertanya tentang pelajaran ya. Mohon izin untuk bertanya tentang pelajaran. Mohon
izin. Ya, mohon izin, saya ingin bertanya. Ya, jadi penggunaan kalimat ya untuk mohon izin ya itu kalimat yang pantas yang sedikit lebih halus ya kita pakai kalimat rukhsah atau atarokhos ya atarokhos ya Ustadz atarokhos ya Ustadzi, saya mohon izin wahai guruku, gini ya. Penggunaannya atarokhosu ya Ustadzi. Ya, bisa sambil diulangi ya teman-teman yang baru bergabung sekalian. Atarokhos ya Ustadzi. Saya mohon izin wahai ustadku. Nah, ini bisa dipaten ya setiap mau ada pertanyaan atau mau izin kemanapun ataupun ingin berbicara atau memulai pembicaraan dengan guru, kita bisa menggunakan kalimat atau rokhos ya, atau rokhos ya Ustadzi ya, bisa sambil diulang-ulang ya supaya ingat. Atau rokhos ya Ustadzi ini bisa diganti sesuai dengan lawan bicaranya yang ada di hadapan atau mukhotibnya, bisa diganti sesuai dengan mukhotibnya. Atau rokhos ya Ustadzi, di sini kita sedang berbicara tentang konteks ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Uridu, saya ingin. Ya, uridu an as'al. Ya, saya ingin bertanya. Uridu an as'al. Saya ingin bertanya. Ya, seperti ini. Uridu an as'al. Ya, bisa sambil dicatat atau mungkin bisa sambil dipraktekkan. Uridu an as'al. Ya, kemudian kalau konteksnya ingin izin ke kamar mandi atau izin keluar keras, ya, kita menggunakan kalimat yang sama, uridu an gitu ya. Uridu an izin. Izin itu ada sedikit persamaan dengan kalimat bahasa Indonesianya. Uridu an astazin. Ya, uridu an astazin gitu ya. Jadi untuk mengungkapkan keinginan kita menggunakan kalimat paten ini ya, sama seperti yang di atas tadi. Uridu an, saya ingin. Uridu an. Kemudian konteks permohonan atau penyampaian keinginannya bisa diganti sesuai dengan kosakatanya. Uridu an astadzin ke kamar mandi ilal hammami ya, saya ingin ke kamar mandi. Nah, ini juga kalimat paten ya, uridu an-nya ya, ini bisa sembari dihafalkan ya, ini kalimat paten yang bisa kita coba praktekkan. Uridu an sama atarokhos ya Ustadi. Ya, ini kalimat paten. Kemudian beberapa kalimat penting lagi yang disampaikan oleh seorang murid kepada gurunya ya. Kalau kita sudah mengungkapkan tadi uridu an as'al, saya ingin bertanya gitu ya. Uridu an as'al. Li'annani, contohnya kita sedang mengungkapkan bahwa kita tidak paham terhadap penjelasan guru. Uridu an as'al. Ya, bisa kita lanjutkan di sini alasannya kenapa? Karena aku ya, itu bahasa Arabnya li'annani ya, belum memahami. Li'annani lam afham. Li'annani lam afham. Li'annani lam afham ini juga bisa dibakukan ya. Maksudnya kalau kita ingin menyampaikan kepada mukhatib atau lawan bicara kita, kemudian kita nggak paham dengan apa yang mereka sampaikan, ini bisa menjadi acuan penggunaan dalam bahasa Arab.
lam afham, li'annani lam afham, saya nggak paham, li'annani lam afham. Ya, ini bisa diulang-ulang sesuai dengan tuntutan situasinya. Ya. Kemudian kalau itu interaksi antara siswa dengan gurunya. Sekarang kita masuk ke interaksi siswa dengan temannya. Ya, dengan temannya. Nah, ini cukup banyak ya, kita katakan penggunaan kalimat bahasa Arab kepada teman kan lebih banyak ya, lebih sering terjadi daripada interaksi guru kepada siswa kepada gurunya, karena guru hanya mengajar biasanya. Tapi kalau keseharian di kelas itu kan lebih banyak terjadi antara siswa dengan siswa yang lain. Ya, kita ambil kalimat yang paling urgent. Yang pertama, ketika kita ingin meminjam. Ya, ketika kita ingin meminjam. Saya meminjam. Ya, saya meminjam. Nah, ini sekaligus kita gunakan beberapa kalimat baru ya, sembari kita hafalkan. Tapi kalau untuk bahasa Arab saya meminjam, ini sudah pakai ini aja, semua orang di Arab, Irak, Iran, Arab Saudi, Yaman, mereka tahu jika kita ingin meminjam kemudian menggunakan kalimat ini, mereka akan paham. Karena satu narasi, tidak ada perbedaan. Saya akan meminjam Ustadz, atau saya akan meminjam wahai Z. Ya, bahasa Arabnya adalah astairu. Ya, astairu. Ya, astair. Kalau nggak usah bingung sama harokat belakang ya, astair gitu ya. Astair. Nah, saya mau pinjam astair. Saya mau pinjam astair. Contoh kosakata yang sering dipinjam dalam kelas, misalkan buku tulis ya. Astair, ini juga ada narasi-narasi bahasa Indonesianya. Astair, astairu buku ini. Hada daftar. Astairu hada daftar. Ini ya. Saya meminjam hada daftar buku ini gitu ya. Kalau meminjam pulpen bagaimana? Ini kan sering ya, sering terjadi. Mau pinjam ke orang Arab, teman Arab di kelas ya. Tetap kita pakai menggunakan astair ini. Cuman objeknya kita ganti, kita sesuaikan. Astair, apa bahasa Arabnya pulpen? Al-qalam. Astair adal kolam. Saya pinjam pulpen ini. Mungkin satu lagi ya, yang sering dipinjam misalkan penghapus ya, penghapus di dalam kelas, ini kan sering terjadi. Kita tetapkan kalimat astair ini. Astair ya, tinggal kita ganti objeknya hada penghapus al mim sahah. Astair hada al mim sahah. Astair hadal mim sahah. Nah, ini bisa kita praktekkan. Astair, saya pinjam. Objeknya tinggal diganti. Ya, itu interaksi antara murid dengan temannya. Ya. Mungkin kalau kalimat lain, saya ingin penjelasan gitu ya. Saya ingin penjelasan. Ini kan biasanya kalau setelah pelajaran mungkin ya, dan konteksnya masih berada dalam kelas. Misalkan ingin bertanya kepada temannya. Ya, saya ingin penjelasan.
Saya ingin penjelasan. Ini bisa kita mulai dan menyesuaikan dari situasinya. Saya ingin penjelasan. Kita bisa menggunakan kalimat yang sangat singkat ya. Ya, bisa menggunakan kalimat uridu yang di sini tadi. Uridu saya ingin penjelasan. Bisa kita permudah pakai kalimat tersebut. Uridu penjelasan al-bayan. Uridul bayan. Ya. Uridul bayan. Saya ingin penjelasan. Misalkan uridu al-bayan pelajaran ini. Ini tadi bahasa Arabnya bisa kita lihat di sini. Kalimatnya adalah hadza ya. Uridul bayan hadza, pelajaran ini ad-dars. Uridul bayan hadad dars. Ya, pengucapannya uridul bayan hadad dars. Bisa sambil dipraktekkan ya. Uridul bayan hadad dars. Saya ingin penjelasan ini. Uridul bayan hadad dars. Ya. Nah, ini juga bisa digunakan atau kalimat-kalimat yang biasa diucapkan dalam kelas. Kemudian kalimat contoh lain yang sering terjadi atau kalimat yang sering menjadi interaksi antara siswa dengan temannya adalah kalimat ajakan ya, kalimat ajakan. Misalkan, ya ini mudah sekali dan sering diucapkan oleh orang Arab. Mungkin untuk teman-teman bumi literasi yang pernah berinteraksi dengan orang Arab mungkin sering mendengar kalimat ini. Kalimat ajakan itu biasanya disingkat dengan kalimat hayya gitu ya. Hayya. Hayya, misalkan hayya ila di kelas ya, hayya ila ilal makha gitu ya. Misalkan ini di kelas mau ngajak temannya untuk ke kafe. Ya. Untuk ke kafe. Hayya ila itu artinya ke kafe, itu bahasa Arabnya makha gitu ya. Hayya ilal makha. Makha itu kafe. Hayya ilal makha. Nah, ini sudah paten juga ya, bisa digunakan sesuai dengan kondisi. Misalkan mau mengajak ke hayya, misalkan mengajak untuk membaca buku, misalkan di dalam kelas. Hayya, membaca itu bahasa Arabnya qoro'a ya. Qoro'a. Ayo kita baca buku. Hayya qoro'a ya, seperti yang kita sering dengar di surat-surat Al-Quran itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu dari kata-kata qoro'a. Kalau ayo kita membaca, naqra. Hayya naqra. Pelajaran ini tadi apa? Hada dars. Hayya naqra hada ad-dars. Hayya naqra hada dars. Nah, jadi kalimat ajakan ini bisa menggunakan kalimat hayya gitu ya. Dan banyak lagi ya kalimat-kalimat paten ya. Sementara sebelum kita masuk ke sesi penyebutan kosakata dalam kelas ya, ini bisa kita patenkan dulu ya. Jadi tidak sulit ya untuk mempelajari bahasa Arab, itu tidak sulit kalau kita mengerti situasinya ya. Jadi untuk meminta izin ya, kita bisa mematenkan kalimat tersebut. Atorokhos ya, atorokhos ya ustadi, atau untuk ke teman juga sama. Atorokhos ya sohibi, atau meminta izin ke orang tua. Atorokhos ya walidi, atau teman kita bernama Z, mohon izin wahai Z. Atorokhos ya Z ya, itu sudah paten. Kemudian untuk pengungkapan
kalimat saya nggak paham, kita bisa menggunakan di annani lam afham, saya nggak paham. Kemudian untuk mengungkapkan sebuah keinginan, ini juga paten. Bahkan ini mungkin sudah diulang beribu-ribu kali untuk satu hari ini di negara Arab atau di lisan para pelajar bahasa Arab. Uriduan, uriduan, uriduan. Saya ingin, saya ingin, saya ingin. Tinggal diganti konteksnya. Uridu an as'al, saya ingin bertanya. Uridu an astazin ilal hammam, saya ingin ke kamar mandi. Kemudian interaksi sesuai dengan temannya. Ini kan seringkali kita mendengar teman meminjam sesuatu. Ini bisa disesuaikan. Astairu, astair, astair. Disukunkan aja ya, nggak usah bingung harokat terakhirnya apa. Astair. Contohnya tadi kita sebutkan astair hadad daftar, saya pinjam buku ini. Astair hadad daftar. Kemudian saya mau pinjam pulpen ini. Astair hadal qalam. Astair hadal qalam. Saya pinjam pulpen ini. Astair hadhil mimsahah. Ini tadi artinya apa? Hadhil mimsahah. Ya, sorry ini salah ya. Astair hadhil mimsahah. Saya pinjam penghapus ini. Ya, itu sering diungkapkan. Kemudian untuk mempertanyakan sebuah penjelasan, ya, mempertanyakan sebuah penjelasan kepada temannya. Uridu al-bayan hadad dars. Uridul bayan hadad dars. Saya ingin penjelasan kalimat ini. Ya. Kemudian untuk mengajak teman ke sebuah tempat atau untuk mengajak teman ke aktivitas tertentu bisa kita menggunakan kalimat hayya ila. Ya, kalimatnya hayya ila. Hayya ila. Baik. Nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan melalui Ustadz Arif ataupun di forum di luar live ini ya. Kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya, beberapa kosakata ya dalam kelas yang bisa kita gunakan. Ya, tadi kan kita sudah mempelajari di awal pertemuan yaitu al-faslu. Al-faslu artinya kelas ya. Kemudian untuk bahasa Arab sekolah ya, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu sekolah itu bahasa Arabnya madrasatun. Ya, madrasatun. Kemudian tadi guru sudah kita ketahui al-ustad. Kalau mahasiswa murid talibun. Ya, kalau bahasa Arabnya buku tadi di sini daftarun gitu ya. Pulpen bahasa Arabnya qalamun. Nah, ini yang objek-objek yang ada di kelas ya, mungkin bisa ditambah oleh moderator atau teman yang lain. Bahasa Arabnya tas ya. Misalkan saya mau pinjam tas, tadi kalimat pinjam apa? Astair. Ya, saya mau minjam, bahasa Arabnya astair. Misalkan objek yang ada di kelas yang sering kita lihat adalah hakibah. Ya, hakibatun. Berarti bahasa Arabnya saya mau pinjam tasnya ya. Astair hadhihi al-hakibah. Astair hadhihi al-hakibah gitu ya. Kemudian objek yang sering kita temukan dalam kelas yaitu penggaris. Banyak sekali ya kalau mau kita sebutkan. Tapi kita ambil yang urgen atau yang sering digunakan. Bahasa Arabnya penggaris adalah mistoroh. Mistorotun. Astair hadhil mistorah. Saya mau pinjam pulpen ya. Astair hadhil mistorah. Kemudian papan tulis ya yang tidak pernah nanti kita ambil pembandingnya. Bahasa Arabnya papan tulis. Saya mau pinjam papan tulisnya. Saya mau pinjam papan tulis ini. Bahasanya papan tulis saburotun.
saburotun. Ya. Kemudian kursi ya, kursi hampir sama bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesianya. Kursi bahasa Arabnya kursiyun. Ya, kursiyun. Saya mau pinjam kursi ini ya, karena saya di kursi yang sebelumnya nggak betah. Misalkan astair hadal kursi, astair hadal kursi. Oh ya, kemudian kertas ya, kertas. Bahasa Arabnya juga hampir sama dengan bahasa Indonesianya. Kertas. Bahasa Arabnya kirtosun. Ya, kirtosun. Ini tadi juga saya katakan ada pembanding untuk papan tulis, karena papan tulis sekarang ada alternatifnya yaitu layar ya. Ya, layar yang diberikan oleh Kabinet Merah Putih yang dibagikan di sekolah-sekolah sekarang. Nah, itu bahasa Arabnya syashah. Ya, syashatun. Karena layarnya itu besar ya yang diberikan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah, berarti syashah besar, bahasa Arabnya kabirotun. Syashah kabiro. Saya mau pinjam layar yang besar ini. Astair hadhihi syashah al-kabirah. Ya, gitu ya. Astair hadhihi syashah al-kabirah. Oh ya teman, bahasa Arabnya apa Ustaz? Teman, bahasa Arabnya sohibun gitu ya. Sohibi, kalau temanku berarti sohibi, temanku. Misalkan saya mau izin temanku, saya mohon izin temanku. Kalau tadi kan saya mohon izin wahai guruku, atarokhas ya ustadi. Kalau saya mau izin wahai temanku, atarokhas ya sohibi. Ya, ya ini beberapa kosakata dan kalimat yang bisa kita gunakan di dalam kelas ya. Dan ini bersifat paten ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bahasa Arab itu susah karena kosakatanya banyak. Ya, kita katakan kalau kita mengerti situasinya, kita hanya bermodal 10 atau 15 kosakata yang berkaitan dengan kelas, itu kita sudah bisa berbicara dengannya gitu ya. Jadi bahasa Arab itu mudah sekali. Ya, sebelum saya tutup, mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk teman-teman yang lain mungkin kita sudah menemukan kunci dari pembelajaran bahasa Arab itu sendiri ya, bahwa bahasa Arab itu bisa aslinya untuk mengungkapkan atau untuk berinteraksi dengan orang Arab itu kalimatnya hanya itu saja ya, kalimatnya hanya itu saja, sehingga perlu kita ambil kosakata dasar tersebut, kita hafalkan, karena pada sejatinya seperti yang diajarkan oleh guru-guru kami, inti dari percakapan itu, inti dari belajar bahasa, mau itu bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Thailand, bahasa Inggris, bahasa apapun itu, intinya adalah muhakah ya. Al-lughah itu muhakah, bahasa itu adalah interaksi ya. Jadi kalau kita sudah pegang bahasa-bahasa interaksi tersebut, maka dengan mudah kita akan mendapatkan banyak relasi ya. Jadi gampang sekali mempelajari bahasa, kecuali kalau memang tujuan belajar bahasa kita adalah untuk membuat karangan. Nah, itu kita harus menyelam lebih dalam ke bahasa tersebut ya. Jadi kita sudah pegang kuncinya dan banyak alternatif yang bisa kita gunakan ya, sekarang banyak sekali. Dan yang perlu kita sematkan juga bahwa beberapa sekarang kita di HP sudah ada kamus, sudah ada aplikasi, ada ChatGPT, itu boleh kita gunakan atau kita bisa terjemahkan melalui Google Translate ya. Nggak usah susah-susah belajar bahasa Arab, kita sudah ada aplikasinya. Ya kalau itu nantinya memang listrik atau kendali listrik itu tidak dicabut. Tapi kalau kendali listrik itu dicabut dan kita tidak memiliki kuota ataupun listrik ataupun HP itu tidak lagi aktif, itu sangat membahayakan sekali. Kalau kita hanya berpangku kepada
alternatif tanpa mengandalkan otak atau kemampuan pribadi kita. Ya, jadi bisa kita mulai dari sedikit-sedikit. Mungkin seperti itu moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik, syukran jazilan dan terima kasih disampaikan kepada Ustaz Alfian Rahman. Baik, dalam kesempatan ini kita sudah banyak belajar dan pemahaman tentang ungkapan-ungkapan dasar di dalam kelas. Saya mencatat sedikit, menyampaikan sedikit, yaitu apa yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu yang pertama tentang ungkapan interaksi murid dan guru. Yang pertama tentang mohon izin. Yang mohon izin bahasa Arabnya adalah at-tarakhus ya ustadi. Jadi mohon izin Ustaz, kalau ini adalah antara murid kepada guru ingin izin atau ingin bertanya, itu ungkapannya at-tarakhus ya ustadi, diawali dengan at-tarakhus ya ustadi. Kemudian juga antara interaksi antara murid dengan temannya. Contohnya biasanya adalah tentang ungkapan meminjam, yaitu astair, terus menyampaikan apa yang dia pinjam. Contohnya yang disampaikan adalah astair hada daftar, yaitu saya meminjam buku. Kalau saya meminjam pena, astair hadal qalam. Gitu. Yang terakhir yaitu yang disampaikan yaitu inti dalam belajar bahasa asing itu adalah interaksi, yaitu al-muhat. Baik, terima kasih semua. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk di DM kita. Langsung saya bacakan saja, langsung dijawab aja. Yang pertama itu, apa saja ungkapan dasar bahasa Arab yang sebaiknya digunakan guru saat memulai pembelajaran di kelas? Apa Ustaz? Dalam pembelajaran bahasa kelas. Dalam pembelajaran apa sih disampaikan guru dalam bahasa Arab biasanya? Oke. Ini mungkin tidak saya sebutkan tadi karena memang penting ya, beberapa dari musyahid atau para audien mungkin ada yang sudah menjadi guru ya. Mungkin untuk kalimat dasar, ungkapan dasar yang sering digunakan ketika kita berinteraksi dengan siswa ya. Tentu untuk yang muslim kita menggunakan kalimat assalamualaikum ya, kalimat sapaan itu penting. Assalamualaikum, kemudian jawabannya waalaikumsalam. Kemudian baiknya tidak buru-buru untuk menyampaikan materi ya, kita bisa menggunakan kalimat, apa perlu ditulis Atari ya, apa langsung saja ya? Langsung aja nggak apa-apa ya. Jadi kemudian untuk bertanya kabar gitu ya, untuk tidak membebani atau menarik daya tarik, kita bisa menanyakan kabar ya. Kita bisa mengungkapkan kalimat kaifa haluk ya. Kaifa haluk itu bisa diungkapkan secara umum. Atau kalau ada murid yang kurang fokus atau yang sedang melamun, bisa kita panggil namanya kaifa haluk ya Nabila misalkan. Kaifa haluk ya Zaki, kaifa haluk ya Bambang dan lain sebagainya. Kaifa haluk. Kemudian setelah itu kaifa haluk bisa kita mulai kemudian dengan pertanyaan ya, pertanyaan pemantik itu juga penting. Pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materi. Karena akan jenuh kalau fokus ke materi. Misalkan kita tanya pendapat mereka terkait dengan situasi atau kondisi tertentu. Kita juga bisa menggunakan kalimat tersebut. Apa itu? Ma ra'yukum gitu ya. Ma ra'yukum. Apa pendapat kalian? Ma ra'yukum an halinal yawm. Apa pendapat kalian tentang kondisi kita hari ini? Ma ra'yukum an halatina al-yawm. Ma'ra'yukum an halatina al-yawm. Bagaimana kondisi sekarang? Itu juga bisa menjadi kalimat dasar. Dan terjadilah penyampaian materi tersebut. Kemudian di akhir pembelajaran kita bisa gunakan kalimat hamdalah gitu ya. Atau kalimat penutup ya, nakhtatim gitu ya.
Nakhtatin bihamdillah darsana al-yom. Nakhtatin, kita tutup darsana, pelajaran kita hadal yom, hari ini. Kemudian salam sesuai dengan keyakinan masing-masing atau agama masing-masing. Mungkin seperti itu Ustaz. Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Apa sih bahasa Arabnya instruksi dalam bahasa Arab yang digunakan guru kepada siswa, yaitu seperti membuka buku, bukalah buku, atau perhatikan pembelajaran? Apa bahasa Arab? Gimana? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya instruksi guru kepada siswa yaitu bukalah buku atau perhatikan pembelajaran. Apa bahasa Arab? Ya, ini untuk Apa bahasa Arab? menarik ya, nah, itu untuk menarik ya supaya perintah ya, kalimat perintah untuk Ya, perintah. memberikan fokus. Apa bahasa Arabnya Ustaz? Bahasa Arabnya buka buku ini mungkin ya yang pertama. Ya, Ya, buka. Ya, membuka itu kan bahasa Arabnya fatahah. Fatahah seperti itu ya kalau yang mengetahui. Berarti fatahah. Mungkin teman-teman kita ada yang namanya miftah. Nah, miftah itu artinya kunci gitu ya. Berarti kalimat kata kerjanya, kata kerjanya membuka itu fatahah. Kalau dibuat perintah, iftah hadal kitab, bukan kitab ini, iftah hadal kitab. Iftah hadal kitab. Kemudian itu yang pertama ya, untuk memerintahkan, untuk membuka, untuk menarik kembali mahasiswa atau siswanya supaya kembali fokus. Yang sering digunakan ya di beberapa lembaga itu biasanya saya mendengar kalimat tarokazu mungkin ya, tarokas rokaza ya, tarokazu itu satu. Itu pengalaman jenengan bagaimana Ustaz kalau menarik fokus anak-anak itu bagaimana? Kalau saya menggunakan kalimat tarokas, rokaza. tamah mungkin. Ya. Kalau jenengan bagaimana biasanya? Tahtam, alaikum antahtam. Alaikum Gitu. antahtam. Nah, alaikum antahtam. Harusnya kalian fokus. Biasanya saya kalau di beberapa video juga mungkin ada yang menampilkan seperti itu. Tarokazu ma'ana. Ayo balik sama kita, fokus sama kita. Tarokazu ma'ana. Mungkin seperti itu. Pertanyaan terakhir Ustaz, apa kesalahan umum yang sering dilakukan siswa ketika menggunakan bahasa Arab dalam percakapan kelas? Ustaz. Kesalahan umum yang biasa dilakukan siswa ketika menggunakan bahasa Arab di dalam percakapan kelas, khususnya dalam bahasa Arab. Oke, kesalahan umum yang sering digunakan oleh siswa ketika mengucapkan bahasa Arab di kelas itu adalah mungkin lebih ke lebih ke ya, lebih ke apa ya, mungkin melesetnya huruf ya. Al-ghalat fi nutqil huruf. Al-ghalat fi nutqil huruf ya. Seharusnya menggunakan kha, kemudian menggunakan ghain. Tapi kita nggak labeli ini dengan sebagai masalah ya. Kita tidak katakan, kita tidak labelkan atau golongkan ini sebagai kesalahan. Karena ucapan, karena memang biasa ya, orang-orang Indonesia salah ucap huruf itu sudah biasa. Yang penting mau berbicara dulu gitu Ustaz ya, yang mau berbicara dulu. Dan dalam interaksi bahasa asing itu tidak ada kata-kata salah. Yang salah itu yang tidak mau mencoba. Menurut saya seperti itu. Malu mungkin saja, malu. Kalau menurut saya malu. Yang sering disesalkan ketika siswa ingin belajar bahasa, terutama itu di kelas pada umumnya, itu adalah malu, sehingga banyak kesalahan dan akhirnya tidak berbicara menggunakan bahasa atau bahasa Takut dan malu. takut, malu, itu kesalahan terbesar.
Kalau salah ucap atau salah kosakata itu menurut saya biasa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih syukran jazilan atas jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Baik, sahabat dan rekan komunitas pembelajaran anak bangsa sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung webinar. Kami ucapkan terima kasih dan syukron kepada narasumber atas wawasan dan pemaparan yang sangat bagus dan berharga, dan juga terima kasih juga kepada para audien webinar via live TikTok yang sudah berpartisipasi. Semoga webinar ini tuh memberi pemahaman dan juga mendorong kita semua untuk belajar bahasa Arab dengan mudah, dan juga belajar bahasa Arab itu mudah, tidak sulit sebenarnya. Terus kemudian akhir kata, saya Muhammad Arif selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara ini, dan terima kasih kepada semua peserta live TikTok Bumi Literasi. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan dalam acara, dan juga saya ucapkan syukran dan terima kasih kepada narasumber sekalian. Dan nanti kita akan bertemu di minggu depan di narasumber yang sama. Ini Ustaz nggih, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Silakan. Nanti sebelum hari raya itu ya, seminggu kayak. Ya, betul. Pantengin terus live Bumi Literasi Anak Bangsa di akun TikToknya. Baik, terima kasih. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat menunggu waktu berbuka puasa. Baik, syukran jazilan. Terima kasih. Waalaikumsalam.